Ketemu lagi. Jadi yang kinestetik apa modul ajar yang akan diberikan atau LKS-nya? Ya, di LKPD-nya itu sudah tersantum setelah mereka berdiskusi. Kemudian ada sedikit contoh mereka untuk melakukan percobaan membuktikan adanya korosi tadi. Gitu. Berarti ada nggak nanti di keseharian atau di pembelajaran nanti anak-anak itu langsung Bu Risma, Pak Afri, ini pembelajarannya agak susah saya. Gimana Pak Afri melayani anak? Ya, kan ada macam-macam ya, ada kinestetik, ada visual, ada auditory. Kan mereka dikelompok-kelompokkan itu. Nah, bagaimana Pak Afri melayani satu persatu? Ya, tentu saja memang itu membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan besar karena jumlah anak yang banyak, sedangkan gurunya hanya satu dengan waktu yang cukup terbatas, hanya 2 jam pelajaran. Tentunya ya kita sebelum pelaksanaan itu juga sudah melakukan asesmen diagnostik. Nanti untuk anak yang dengan kemampuan yang lebih nanti akan diminta semacam tutor sebaya itu untuk membantu teman-teman yang lain yang belum paham seperti itu, untuk biar ketika saya mendampingi anak-anak yang memang perlu pendampingan khusus, anak yang sudah paham bisa membantu teman yang lain seperti itu. Dari mana Pak Afri tahu bahwa ini anak punya lebih? Apakah di awal atau di tengah pembelajaran ya, itu? Tentu saja karena kita sudah berjalan lumayan lama pembelajaran, ini hampir 1 semester, berdasarkan sudah nampak anaknya, dari nilai tes materi sebelumnya itu juga sudah bisa kita kelompokkan anak tersebut. Walaupun kita tidak serta-merta langsung menyampaikan, oh ini kamu yang pintar, kamu enggak, tapi bahasanya ya tadi adalah tutor sebaya tadi. Jadi kita tidak memotakkan, oh ini anak pintar, ini anak cerdas, enggak ya? Tidak tergambar bagi anak-anak itu. Karena semua anak itu dasarnya adalah sama, cerdas semuanya. Ya. Mungkin dari tujuan tadi ya, bagaimana siswa itu aktif gitu ya dalam pembelajaran, apakah menggunakan model auditori, visual atau kinestetik. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Afri ya, dari pembelajaran nanti, apakah menggali potensi yang lain daripada siswa itu? Ya, tentunya memang karena tujuannya tadi adalah untuk materi korosi. Yang pertama adalah bagaimana anak itu bisa paham dulu terhadap materi yang akan kita sampaikan. Dia bisa paham tentang tujuan pembelajaran, bagaimana korosi itu seperti apa, reaksinya bagaimana, kemudian cara pencegahannya. Dan nanti harapannya setelah pembelajaran ini anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di dalam kaitannya di sekitar rumah mereka ada barang-barang yang terbuat dari logam. Kira-kira dia bisa nggak bagaimana cara supaya logam tersebut tidak terkena korosi. Pagar rumahnya, jendela itu kan banyak yang terbuat dari besi. Nah, itu nanti mungkin dia bisa mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tertentik ya, materi ini nyata di kehidupan mereka, jadi mudah mereka memahaminya. Kemudian strategi-strategi yang kita apakan tadi, Pak Afri kan mengapakan ini modulnya atau bahan ajarnya. Ada nggak selain dari itu untuk memahamkan ke anak? Ini kan auditori tadi. Kalau yang praktek ini nih, yang auditori kira-kira apa? Auditori strateginya untuk memahamkan anak ini? Kalau hanya mendengarkan saja, tentu saja kalau kimia itu nggak pas. Nggak pas ya. Beda halnya kalau yang di bahasa. Kita kan menggali anak gitu ya. Kalau yang di pelajaran bahasa ya auditori bagus. Tapi kalau di kimia ya tentu kita lebih fokusnya di kinestetik. Kalau kinestetik memang nggak bisa ya visual tadi itu lebih bagus ketika anak melihat secara langsung. Melihat secara langsung tidak hanya dari video, tapi juga dari lingkungan sekitar kita. Ya kan tadi fenomena alam yang ada di sekitar kita bisa kita lihat. Itu juga termasuk ke dalam visual. Dibawa dia ke lingkungannya kira-kira ya. Bisa. Nanti anak-anak bisa dengan ketika keluar kemudian diminta mencari contoh-contoh korosi yang ada di sekitar kita, itu juga bisa masuk kinestetik juga, sambil jalan-jalan, sambil mendata seperti itu. Nah, nanti di pelaksana ini kan kita kelompok nih, anak kinestetik, ini di audio, ini visual. Berkemungkinan boleh enggak anak nih di luar mengerjakan tugas? Boleh ya? Boleh saja, karena sekarang ini kan namanya Merdeka Belajar, ketika lingkungan itu juga sebagai sarana pendukung pembelajaran, tidak hanya di kelas, malah justru sangat bagus sekali ketika anak mau
keluar, kemudian melihat di sekeliling, langsung mengaplikasikan apa yang dipelajari, kita lihat contohnya apa seperti itu. Oh gitu. Kemudian begini Pak Afri ya, di dalam berdiferensiasi itu kan ada produk, ada konten, ya, ada proses. Nah, yang Pak Afri akan laksanakan besok ya. Nah, apakah ketiga-tiganya atau satu atau dua? Ya, untuk besok berarti yang tadi sudah disampaikan adalah pertama prosesnya, Nah, ya kan, prosesnya karena saja ya. ada anak yang dibagi sudah berapa kelompok. Terus estetik, kemudian ada yang visual, auditori, tapi juga di kontennya kan juga ada kontennya tadi, ada yang pakai LKPD dengan menggunakan percobaan, kemudian ada yang menggunakan visual, itu juga kontennya kita diferensiasikan. Kemudian yang terakhir konten ada proses. Produknya juga sama karena di era sekarang ini kan juga perkembangan teknologi sangat cepat sekali. Nah itu nanti di kontennya, di produknya itu kami bebaskan. Jadi anak ini bebaskan di sini bukan berarti bebas yang terserah mereka, tapi bebas yang sudah ada jalurnya, ada tugas pokoknya. Nanti akan membuat semacam laporan percobaan, laporan praktikum sederhana tentang psikologi seperti apa. Kalau zaman saya dulu kan praktikum laporannya hanya tulis tangan. Kalau sekarang anak silahkan boleh, kalau sekarang gampangnya pakai Canva seperti itu boleh, atau bisa jadi dia membawa pakunya, pakunya bisa gitu. Pakai semacam vlog, TikTok seperti itu kan. Sudah canggih, sudah mantap sekali. Seperti itu. Berarti sudah variasi gitu laporan anak dari produknya. Nah, dari apa yang Pak Afri gambarkan tadi dalam rangka mengaktifkan siswa, menggali potensi siswa, kira-kira ada lagi Pak Afri? Ya, sementara dari saya mungkin sampai saat ini itu, nanti kalau sambil jalan keinginan Pak Afri untuk besok itu ya. Ya, ada yang bisa ditambahin, nanti mungkin bisa menyesuaikan. Nah, kan Pak Afri memberi gambaran itu. Ini sudah saya laksanakan kata Pak Afri, ini bahan aja, ini modul, ini media, ini kontennya. Ada tantangan enggak yang lebih menantang Pak Afri untuk melaksanakan ini besok itu? Ya, tantangan di sini ya tadi paling bagaimana kita mengelola kelas, karena di 36 anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ada anak yang memang dia tertarik kemudian sangat aktif, tapi juga ada anak yang apatis, itu juga ada, dia hanya duduk diam, itu juga banyak. Nah, itu bagaimana kita mengaktifkan anak tersebut supaya bisa bahu-membahu dengan temannya dalam mengerjakan tugas ataupun diskusi yang kita berikan. Berarti kan ini tantangan ini. Ya. Apa solusi dari Pak Afri gambar untuk besok ini? Ya, salah satunya tadi kembali lagi. Tantangan itu kan apa tantangan ini? Lagi ada salah satunya ya halnya ada tutor sebaya itu. Anak biasanya itu lebih tertarik. Dimanfaatkan anak-anak yang agak lebih ini ya. Betul, karena kadang anak itu lebih enak enjoy ketika yang menerangkan itu temannya dibandingkan dari gurunya. Mungkin yang ada anak yang agak takut kalau tanya dengan gurunya, tapi tanya dengan temannya lebih nyaman, santai. Oke, nah kayaknya luar biasa nih target yang akan dicapai. Dan kalau kita boleh mengaca ya, boleh kayak misalkan kalau kita berhitung dari 0 sampai 10, 0 itu tidak ada apa-apanya, kalau 10 sangatlah sempurna. Nah, harapan Pak Afri untuk besok berapa nilainya? Namanya saja harapan, tentu saja kita inginnya sempurna 10, tapi tentu saja karena kendala 1-2 hal yang mungkin 8 atau 9 ya, kita kan menghadapi anak ini model anak, ini bahan yang Pak Afri siapkan. Berarti berapa baru? Ya, 8,5. 8,5 yang luar biasa. Selain itu, nih kan kita kan ibaratnya orang berjalan ya, perlu bimbingan, perlu orang yang mengingatkan, perlu pembelajaran di sana. Adakah orang yang akan bisa membantu Pak Afri dalam melaksanakan ini? Tentu saja ini saya minta sangat banyak dari bantuan dan bimbingannya Bu Disma selaku teman sejawat dan kita sama-sama kimia, senior kimia kaitannya dengan materi kimia. Ketika saya belum jelas, nanti saya minta bantuan dan bimbingannya Bu Disma. Oh gitu ya. Alhamdulillah lah, saya akan dengar
Selain itu kira-kira ada? Ya, Selain dari ya saya tadi, ini kita karena berdua ini memang- kan ada target-target Pak Afri Ya. nanti memunculkan pembelajaran yang inovatif ke sisa. Ya. Ada lain Ya, urusan ya lain mungkin yang kan? bisa membantu kaitannya dengan TI ya kan, Oh, karena TI, ya. sekarang ini eranya sudah teknologi semuanya. Mungkin ketika saya mengalami kesulitan dalam memakai teknologi tersebut, saya bisa minta bantuan kepada TIK yang Oh, ada iya. di sekolah ini. Ada Pak Wahyu, Pak Ari, Pak Bu Fendi, Christine, ya. Pak Fendi, itu luar biasa Pak sekali. Ibnu juga Pak dia Ibnu, kira-kira. ya. Dan juga guru-guru yang lain itu insya Allah siap membantu. Siap, mantap. Saya akan dengar keseruannya besok ya. Jam 7.8. 7.8. Nah, setelah kita pembicaraan hari ini, apa gambaran Pak Afri untuk besok nih? Ya, untuk Bicara. besok jadi lebih bersemangat dan juga punya